Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat ya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, selalu sehat dan tidak ada yang kena COVID ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan tatap muka yang pertama untuk mata pelajaran teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran wajib untuk kejuruan multimedia di kelas 11 ya. Apa saja yang akan kalian pelajari di semester 1 ini adalah hal-hal yang terkait dengan animasi 2 dimensi, dan untuk semester 2-nya kalian akan fokus di animasi 3 dimensi atau 3D bersama saya Ibu Siti Animaya Sulha ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk tatap muka yang pertama ini dengan kalian nanti melakukan kegiatan literasi dari berbagai sumber, mengeksplorasi dan juga berdiskusi. Kalian diharapkan mampu memahami dan juga mampu menjelaskan pengertian serta jenis-jenis animasi, karena animasi itu ada banyak jenisnya ya. Kemudian kalian juga diharapkan nantinya mampu mengelompokkan jenis-jenis animasi itu sesuai dengan prinsip kerjanya. Nah, ada satu hal yang membuat saya menyukai pembelajaran ini atau menyukai mata pelajaran animasi ini, karena dari animasi itu kita bisa memahami juga menghayati bahwa ternyata penciptaan manusia dan alam semesta itu oleh Allah yang Maha Kuasa itu adalah proses yang sangat rumit dan kompleks. Ya, bayangkan saja untuk menganimasikan atau menggerakkan satu tubuh saja itu diperlukan kerja yang luar biasa. Bagaimana dengan menciptakan kalian manusia dan alam semesta ini? Karena itu nilai spiritualnya adalah ayo kita hargai hidup ini dengan selalu berbuat baik. Mengapa? Karena di pelajaran ini nantinya kita akan mempelajari satu istilah namanya timeline ya, atau garis waktu. Timeline kita akan selalu bersinggungan dengan timeline makhluk Tuhan yang lainnya. Ya, mungkin timeline kita akan bersinggungan dengan timeline orang tua, timeline teman, ya, atau timeline makhluk Tuhan yang lainnya, binatang misalnya, kemudian lingkungan di sekitar kita. Karena itu biasakan untuk selalu berbuat baik, sehingga nanti saat kita sampai di akhir timeline kita, di akhir batas waktu kita ada di dunia ini, kita akan ditempatkan nanti di tempat yang terbaik. Itu pelajaran animasi yang harus kalian camkan ya. Meskipun nanti kalian tidak akan menjadi animator, mungkin nanti ada yang jadi tentara, mungkin ada jadi ahli bahasa, mungkin ada yang jadi desainer grafis mungkin ya. Tetapi yakinlah bahwa dengan mempelajari pelajaran ini, animasi ini, kalian akan mempelajari keindahan gerak ya, bagaimana kalian mengatur waktu, mengatur frame ya, sehingga nanti muncul gerakan yang indah. Juga belajar supaya selalu presisi dalam segala hal, berusaha menaruh sesuatu sesuai stage atau prinsip staging yang tepat, sehingga apa yang kalian lakukan tuh selalu indah ya, karena saya juga menyukai keindahan ya. Nah, coba kalian perhatikan. Time and time again, the land of Uru has come to call one unmarried duo. Let's get it on! Yes! Ya. Kita kat mana ni? Geraloka, kerajaan indah melangitkan awan, berbumikan tanah. Bila kita dapat balik, apa mesti bisa?
Shaun the Sheep. Shaun the sheep and his flock Kalian suka know ya? every trick Ini adalah salah satu contoh to having a good time. manusia di dunia. Nah, kemudian ini ada namanya cut out animation. Ya, ini contohnya. Ini semuanya adalah jenis-jenis animasi. Lihat. Nah, menarik bukan? Dari tampilan-tampilan itu kalian pasti muncul tanda tanya ya. Apa sih animasi itu? Kenapa kok banyak sekali jenisnya ya? Bagaimana cara membuatnya? Kira-kira sulit atau tidak ya? Nah, jadi saya tidak akan menakut-nakuti kalian. Pelajaran ini adalah pelajaran yang menyenangkan. Meskipun kalian nanti capek untuk mengerjakan, tapi setelah melihat hasilnya bikin ketagihan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan animasi itu? Nah, animasi itu sebenarnya merupakan kata animasi itu ya, merupakan penyesuaian dari kata to animate yang artinya menghidupkan. Jadi, yang namanya animasi itu selalu dibuat dari objek-objek yang objek diam maksudnya ya, bukan live action. Nah, kalau live action itu video ya. Salah satu konten multimedia yaitu video. Tapi kalau animasi itu berasal dari banyak objek statis ya, objek diam. Ya, sehingga ada banyak ahli yang menyimpulkan bahwa animasi itu pengertiannya adalah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis ya untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Jadi animasi itu dibuat dengan menyusun gambar diam itu ya, diatur timingnya atau waktunya, direkam kemudian dimainkan sehingga memunculkan ilusi gerakan atau sehingga memunculkan efek seolah-olah bergerak ya, sehingga kayaknya hidup. Nah, itu artinya tadi maksudnya menghidupkan tadi ya. Nah, berdasarkan ada banyak jenis animasi, tapi saya ambil satu contoh aja ya berdasarkan teknik pembuatannya. Nah, animasi itu terbagi menjadi 3, yaitu animasi tradisional, animasi komputer, dan animasi stop motion. Ya, apa itu? Animasi tradisional itu disebut juga cell animation, ya karena teknik pengerjaannya itu yang sangat tradisional ya, jadi dibuat dari lembaran-lembaran yang namanya sel. Ini kayak plastik transparan begitu ya, kayak ini seluloidnya foto itu ya. Nah, di atas itu kita menggambar manual di kertas dulu, menggambar manual, kemudian dijiplak dengan menggunakan selnya itu dijiplak. Nah, kemudian diwarna ya, di coloring ya, kemudian disusun bagian per bagian. Ada yang namanya keyframe, ada yang namanya ada gambar inti atau gambar kunci, dan ada namanya gambar sisip atau gambar antara. Nah, itu nanti diatur satu persatu ya. Kemudian ada namanya gambar sisip, yaitu backgroundnya. Jadi nanti disusun antara karakternya sama backgroundnya itu dari beberapa lapis itu disusun sehingga kemudian difoto sehingga menciptakan sebuah ilusi gerakan. Difoto, dipindahin satu persatu ya. Nah, sedangkan dengan animasi yang jenis kedua itu, yaitu animasi komputer, proses itu dipermudah lagi dengan menggunakan aplikasi komputer. Kalau tadi kan masih manual ya. Kemudian seiring perkembangan zaman dikembangkan dengan dibantu penggunaan komputer. Nah, untuk animasi komputer ini ada 2 jenis ya. Sekarang masih 2 dimensi dan 3 dimensi. Nggak tahu ntar kalau ada aplikasi 4D mungkin ya. Ya, untuk sementara masih ada 2 jenis, yaitu animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti namanya,
Kalau 2 dimensi berarti konsepnya adalah flat atau bidang datar, animasi bidang datar. Sedangkan kalau animasi 3D itu adalah yang menggunakan aplikasi berbasis 3D. Ya, nanti kalian pelajari, kalian juga bisa resume, nanti di dalam resumenya jenis-jenis aplikasinya apa saja boleh ya. Untuk animasi stop motion itu adalah teknik animasi yang menggunakan yang pengambilan gambarnya menggunakan objek statis di foto satu persatu sehingga menciptakan sebuah ilusi gerakan. Ya, ada animasi stop motion yaitu yang pertama clay animation. Nah, ini objek yang digunakan itu berupa bahan yang lunak, misalnya plastisin atau tanah liat. Ya. Kemudian yang kedua ini contoh animasinya ya. Sean the sheep and his flock know every trick to having a good time. Nah, kemudian ada animasi stop motion berjenis cutout animation. Ya, ini berarti berasal dari objek yang digunting kemudian digerakkan di foto satu persatu. Ya, kemudian disusun framenya sehingga memunculkan ilusi gerakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hand drawn atau graphic animation. Ini merupakan jenis stop motion yang objek animasinya berupa gambar ini ya, gambar tangan di foto ya, digambar ulang, digerakin sedikit-sedikit ya. Nah, kemudian yang keempat, ini ada animasi stop motion yang namanya pixelation atau pixelasi. Ini objeknya berupa manusia. Jadi sering kalian lihat mungkin di YouTube ya, ada efek-efek yang dipakai, salah satunya dengan pixelasi ini. Nah, dari situ kalian pasti sudah lihat ini ya, banyak macam animasi, terus pasti waduh aku pengen bikin ini, pengen bikin yang ini, pengen bikin cut out, pengen bikin pixelasi ya, mungkin pengen bikin hand drawn ya. Nah, Bu Maya harapkan nanti kalian bisa mengeksplorasi diri ya, jadi boleh mengupload karya, silahkan, saya akan sangat senang sekali ya.
melihat hasil karya kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini tatap muka yang pertama, sehingga Bu Maya perlu mengenalkan apa itu animasi, jenis-jenisnya, dan prinsip kerja yang digunakan di dalam animasi. Nah, setelah ini kalian tolong membuat resume atau membuat catatan ya dari apa yang dari video yang saya sajikan ini. Tolong dirangkum ya, boleh kalian tambahkan dari berbagai sumber ya, kemudian ditulis, karena saat menulis ya kalian kan banyak istilah-istilah baru yang kalian baru dapat hari ini ya. Dengan membiasakan diri mengingat istilah-istilah itu, istilah-istilah di bidang animasi, kalian akan membantu kalian untuk belajar juga nanti lebih paham lagi. Nah, dengan menulis juga kamu melakukan 3 hal. Yang pertama, membaca materi, itu sudah mengingat 1 kali. Yang kedua, menulis ini mengingat 2 kali. Yang ketiga, setelah menulis kemudian kamu hafalkan, ini mengingat 3 kali ya. Nah, tolong apa yang sudah saya sampaikan tadi diresum, kalau perlu ditambahkan dari sumber-sumber lain, misalnya dari internet ya. Kemudian kalian capture di foto, tolong ubah ke bentuk PDF. Gunakan misalnya aplikasi PDF scanner itu ya. Dan tolong memfotonya jangan miring ya, tapi dari atas sehingga persis seperti dokumen kertas yang kamu baca. Ya, anak multimedia harus bisa dan harus tahu caranya. Ya, coba kemudian terapkan. Jadi ditulis dulu di screenshot, kemudian di convert to PDF. Bisa pakai PDF scanner atau JPEG to PDF. Tolong dicoba segala macam cara. Multi itu berarti banyak media. Berarti kamu harus tahu dan kalau bisa coba satu persatu. Ya, gimana caranya? Itu mata pelajaran Bu Maya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dengan ini kalian lebih mengenal salah satu konten multimedia yaitu animasi, dan semoga kamu happy dalam belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.